Menurut Anda sendiri sebetulnya kenapa kemudian Papua kerusuhan kembali terjadi lagi? Ya, jadi saya kan berapa kali di media saya sudah sampaikan, ya Papua itu mulai terjadi rasisme di Surabaya, setelah itu pelakunya ditangkap, lalu di Papua terjadi kerusuhan Papua Barat, juga sama, Wamena, Jayapura sama. Terus konsep Wamena juga konsep hampir yang sama. Jadi konsep untuk membakar ini kan udah rencana atau konsep itu hal yang sama saya lihat. Jadi kapanpun akan terjadi. Yang saya maksudkan sekarang di sini adalah yang tadi Kapolri mengatakan bahwa pelakunya atau aktornya itu Benny Wenda ya, di Amerika atau di luar. Tapi kan di gerakan di Indonesia ini pasti ada. Ini pihak kepolisian belum pernah dianggap siapa dia, aktor dia, terus siapa yang sponsori. Ini yang belum diangkat itu. Maka kapanpun akan terjadi. Jadi ada yang merancang begitu, ada yang dengan secara sengaja menggerakkan orang-orang tertentu untuk kemudian membuat kerusuhan begitu Pak Lenis. Contohnya yang terjadi sekarang di Wamena. Wamena itu kan saya ada pelaporan benar atau tidak, tapi pihak kepolisian harus menanyakan yang akar masalah sebenarnya harus bicarakan, jelaskan yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Memang kalau dibilang hoak ya benar juga, tapi juga pandangan masyarakat beda lagi yang mana yang benar gitu. Jadi yang sebenarnya terjadi di Papua seperti apa sih Pak Lenis? Kata dari masyarakat bahwa pada saat itu belum terjadi kan siswa ini marah juga langsung bakar yang rumah yang ibu mengatakan bahwa kata-kata kalimat yang kurang baik itu rumahnya dibakar. Ada 4 atau 5 orang ditahan di Polres. Setelah itu mereka minta perlindungan datang ke kantor bupati. Pada saat itu seharusnya bagaimana menerima mereka, tanggapan mereka, dan proses langkah-langkah apa yang dilakukan seharusnya harus ditangani itu. Tapi kan mungkin saat itu kenapa sampai bisa terjadi bakar kantor bupati dulu gitu. Seharusnya itu baru keluar dari situ. Nah, ini harus menjelaskan akar persoalan benar. Jadi kita tidak bisa jadikan semua sama, tapi kan karena isu-isu sekarang ini rasisme ini kan masyarakat Papua lagi sedang marah. Apalagi kelompok-kelompok masyarakat itu ada di luar. Anak-anak mereka perlakuannya masih nggak bagus misalnya. Pasti di luar marah, pasti masuk karena pintu masuk ini semua serbu masuk. Jadi mudah terpancing begitu ya Pak? Iya, mudah terpancing gitu. Konsep terus itu Wamena. Kalau konsep di Jayapura itu beda lagi. Nah, ini kan mahasiswa semua dari kota Sudi ini sampai ke Papua. Nah, mereka kumpulnya di Jayapura dan sebagian ada di Wamena di mana. Nah, setelah pada saat itu kan mereka melihat bahwa di Unceng ini kok sekolah seperti biasa. Sedangkan kami ini pulang. Terus kami ini ketinggalan, ada kuliah semester akhir, ada yang sedang masuk, ada kuliah. Jadi rasa mereka marah. Akhirnya mereka mau duduk posko di Unceng. Baik. Tapi Pak Lenis, dua-dua dari kedua kejadian baik di Wamena dan Jayapura ini semua dirancang begitu ya? Dirancang. Baik, saya ke cross check dulu ke Pak Mustafa Kamal. Pak Kamal, dari analisa dari polisi sendiri, apakah memang demikian Pak? Ini akar permasalahan sebetulnya memang ada yang merancang secara sengaja kemudian membuat demonstrasi terjadi, kerusuhan terjadi di Papua? Benar, jadi terhadap dua permasalahan baik di Jayapura kota dan Wamena ini berbeda. Memang untuk di Wamena apa yang disampaikan oleh Kakak Lenis itu benar. Mereka pertama ada isu. Kita sudah lakukan protek terhadap pihak sekolah, terhadap pihak guru. Mereka tidak pernah mengatakan hal tersebut. Jadi yang bersangkutan ini ajar ini sering tidak masuk, kemudian sering terlambat. Itu oleh orang ibu pada tanggal 18 September. Tapi bisa sampai korban jiwanya sampai puluhan korban jiwa itu bagaimana kemudian Pak ceritanya, Pak Mustafa? Dari masa yang datang di beberapa titik di sekolah-sekolah yang mengajak sekolah lain, itu ada beberapa yang menggunakan seragam, diduga itu adalah kelompok-kelompok yang sengaja untuk memprovokasi siswa-siswa lainnya. Itu ada sekitar 25 dan 30 yang menggunakan seragam. Dan sekarang kami berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap mereka. Karena begitu dari salah satu SMA di Wamena, SMA swasta itu, kemudian datang ke sekolah-sekolah
namun di SMA 1 mereka dapat perlawanan karena Oke. dilaksanakan semesteran ya. Ini Baik. itu yang kita pahami. Jadi memang untuk pernyataan ini yang ini kan harus klarifikasi. Kemudian pihak sekolah juga tidak dapat laporan dari pihak murid dan sebagainya. Ini yang sekarang Baik. Pak Mustafa Kamal, upaya penangkapan terhadap orang-orang yang mungkin diduga merancang dan mungkin secara sengaja begitu membakar emosi warga di sana itu sudah sampai di mana, Pak? Jadi apa yang disampaikan Kakak Lenis tadi bahwa ada pengunjuk rasa ada 5 yang ditangkap itu benar pada saat itu karena terlihat bahwa dia salah satu ada provokasi daripada masa yang ada. Namun setelah melakukan negosiasi dengan Pak Bupati, para pelajar dikumpulkan di kantor bupati, kemudian terjadi deal dan kelima orang itu dilepaskan. Namun kita sayangkan kenapa kantor bupati juga jadi sasaran pembakaran. Ini yang mereka rencanakan bahwa apa yang diomongkan sama bupati memang dianggap angin kosong. Jadi itu yang perlu kami tegaskan kembali kepada masyarakat yang ada di sekitar. Baik, saya ke Pak Lenis lagi. Pak Lenis, kalau kita mau menjaga perdamaian di Papua, tidak terjadi kembali ke depannya, ini apa kemudian langkah yang harus dilakukan? Ini kan kemudian dialog pasti akan dilakukan, tapi kemudian akan muncul kembali. Ini betul-betul bisa meredakan situasi di sana seperti apa, Pak? Saya kira begini, kita pemerintah pusat melihat di Papua itu jangan melihat karena ada masalah ini lalu selesai berhenti, jangan dulu. Kita melihat di Papua itu harus bicarakan keseluruhan Papuanya, Papua Baratnya. Apa sih masyarakat inginkan? Ini saya bicara konsep NKRI. Jangan lebih melihat bahwa konsep untuk minta merdeka atau tidak. Konsep NKRI ya. Apakah semua warga Papua NKRI, Pak Lenis? Ya, jadi gini maksud saya. Jadi kita Papua ini bicarakan untuk Papua ini bukan hanya karena ada masalah ini. Tapi mari duduk sama-sama. Pemerintah, adat, 7 wilayah adat, agama, mari duduk sama-sama baru pecahkan masalah ini. Maunya apa? Jangan bicara takut masalah minta merdeka, bukan. Tapi datang. Karena OSUS itu sama aja kita dikasih kemerdekaan yang penuh. Tidak bisa kita tinggalkan OSUS untuk 2021 sudah mau habis. Kalau ini kita kasih tinggal lagi, maka dia akan meledak lebih parah lagi. Jadi sekarang harus duduk sama-sama, nanti pemerintah dibuka pintunya. Ya mungkin ada tim, tim bisa dibentuk. Saya kan ada, saya kan bisa mediasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang terjadi di Wamena Jayapura ini. Yang langkah-langkah yang harus supaya terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli Papua, masalah aparat dengan masyarakat. Yang ini kan terjadi di Wamena ini, masyarakat yang asli itu kampung di Wamena itu mereka tinggal di pinggir-pinggir, sekarang keluar. Tidak ada dalam kota. Nah, sekarang dalam kota ini masyarakat pendatang tapi kumpul kadang di gereja, kadang di masjid sekarang ini. Ada di Polres, ada di Dadim gitu. Ini harus di Wamena toko-toko ini dikumpulkan, kata damai dulu. Setelah damai datang, baru pemerintah hadir. Pemerintah hadir situ sampaikan karena dari Jayapura ke Wamena masyarakat kita yang pendatang ini membangun kios, toko itu harus semua pakai pesawat. Kasihan mereka punya ini barang. Jadi begini saya sampaikan. Yang semua yang korban harta benda yang korban itu ini kan bicara bukan lagi masalah lain-lain, tapi kan masyarakatnya arahnya maunya kan masalah Papua. Minta referendum dan sebagainya. Itu kan OSUS ada. Jadi saya minta sekarang ada uang OSUS. Uang OSUS kan kasih mereka untuk bangun kembali. Itu pertama solusinya. Kasih OSUS di mana ada korban. Keluarga korban kita bisa diselesaikan pemerintah daerah dengan provinsi bayar ke dana OSUS itu kepada kepala. Karena sekarang harus kita bicarakan kembalikan masalah bawa ke masalah peradilan adat. Saya selalu menanggapi masalah peradilan adat bayar kepala babi misalnya. Kalau misalnya ada polisi kata ini yang bunuh masyarakat, ya dia kasih babi sekian. Terus yang masyarakat yang bunuh ke aparat, ya dia bayar juga babi, dia jual babi juga nggak apa-apa. Ini konsep ada harus dilakukan. Terus tinggal untuk provinsi, untuk mahasiswa ini yang mereka kumpul di sana ini, yang solusi harus dilakukan adalah itu gubernur tanggung jawab karena MRP keluarkan surat resmi untuk pulang. Apabila ada kerusuhan. Nah, di Jawa ini belum ada dikejar-kejar,
terus belum ada ancaman, tapi mereka balik karena Baik, ada pemerintah surat daerah DPRD. juga harus turun tangan begitu ya Pak Nesa. Jadi Baik. sekarang pemerintah dan gubernur punya tanggung jawab untuk dipulangkan, tapi dengan cara mereka data yang baik, data yang siap di mana kosa studi, ada kuliah akhir, ada masih kuliah, data yang baik, pulangkan harus dengan beasiswa. Oke, baik. Beasiswa harus diberikan, Baik, asrama terima ini kasih. diperhatikan. Terus uang OSUS itu kepentingan untuk sekolah. Baik, Pak Kasih Lenis. mereka itu tanggung jawab gubernur. Baik, Pak Lenis, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Ya. telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan juga Pak Mustafa Kamal di ujung telepon. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat pagi.